Mas Adi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, Mas Adi, melihat Mahfud yang sepertinya sudah yakin untuk mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo, seperti apa tanggapannya? Ya, saya kira memang ini semakin menebalkan keyakinan publik bahwa Mahfud MD ya hari ini akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Kita kan mendengar Mahfud akan mundur itu kan sebenarnya jauh-jauh hari, karena memang posisi Mahfud saat ini itu kan serba dilematis. Satu sisi memiliki pandangan-pandangan yang cukup kritis terkait dengan sejumlah kebijakan politiknya Pak Jokowi. Dan pada saat yang bersamaan Pak Mahfud ini juga maju, yang notabene adalah menterinya Pak Jokowi. Oleh karena itu, mundur menurut saya adalah pilihan terbaik bagi Mahfud, sehingga Mahfud ini bisa mampu mengekspos semua visi misi, semua kritik, semua data-data yang diungkapkan oleh Mahfud yang selama ini sebagai upaya untuk melakukan perbaikan di Indonesia. Ini menurut saya positif, sehingga Mahfud semakin menegaskan dirinya sebagai sosok yang akan berbeda secara diametral dengan Pak Jokowi di 2024. Itu yang pertama. Yang kedua tentu mundurnya Mahfud ini pasti akan menimbulkan spekulasi-spekulasi publik. Spekulasi yang paling mengikat tentu saja ini pasti dikaitkan dengan suasana hati di mana antar menteri dan presiden itu sudah mulai tidak kondusif. Karena harus diakui Presiden Jokowi itu sudah punya preferensi politik mendukung Prabowo Gibran. Sementara Mahfud itu adalah cawapres yang berhadapan-hadapan dengan Prabowo Gibran. Inilah yang saya kira memunculkan satu spekulasi bahwa ini juga bisa dimaknai sebagai bentuk ya, delegitimasi terkait dengan kepercayaan Mahfud khususnya kepada Jokowi dalam konteks ini tentang netralitasnya di Pilpres 2024 yang akan datang. Paling itu yang mau saya sampaikan. Oke, baik. Mas Adi, ini juga jadi pertanyaan begitu. Kenapa pemilihan waktu untuk pada akhirnya Mahfud MD mundur adalah saat ini? Karena kalau kita lihat mungkin saja Mahfud MD ini bisa mundur setelah adanya pemilihan umum di tanggal 14 Februari atau bisa juga dari jauh-jauh hari sebelum seperti situasi saat ini. Ya, saya kira Mahfud MD itu baru membayangkan betapa eskalasi politik Pilpres itu semakin panas, semakin seru, dan bahkan semakin berkonfrontasi, terutama ketika memasuki masa kampanye. Dulu mungkin Mahfud membayangkan Pilpres di 2024 ini kan friendly match. Karena apapun judulnya, yang bertanding itu adalah orang-orangnya Pak Jokowi. Mahfud dan Ganjar itu bagian dari Jokowi, termasuk Muhaimin Iskandar bagian dari Jokowi. Oleh karena itu, ini yang saya kira kenapa mundur baru muncul belakangan, karena Mahfud tidak menduga betapa persaingannya cukup sengit dan cukup seru, di mana posisi Pak Mahfud misalnya harus berada di barisan yang notabene-nya itu harus berseberangan dengan Jokowi di Pilpres. Ini yang saya kira kenapa kemudian mundurnya baru belakangan ini disampaikan oleh Mahfud. Yang kedua, bicara tentang Mahfud tentu tidak bisa dibaca Mahfud adalah sebagai individu yang berdiri sendiri. Pasti Mahfud mengkomunikasikan segala keputusan politiknya kepada tim sukses, tim pemenangan, dan relawan-relawan politiknya. Karena memutuskan mundur ini tentu menyangkut satu kesatuan di mana Mahfud itu menjadi bagian dari pemenangan Ganjar dan Mahfud. Termasuk misalnya, pastinya Mahfud itu mengkomunikasikan kepada elit-elit partai politik pengusungnya, kepada Megawati Soekarno Putri, kepada Pak Oso, dan kepada Haritanu, dan tentu saja kepada Pak Mardiono sebagai ketua umum partai politik yang berada di barisan Pak Mahfud MD. Jadi keputusan-keputusan inilah yang menurut saya pasti disampaikan kepada Mahfud, sehingga muncul satu kesimpulan, mundur itu adalah opsi yang terbaik. Baik. Terima kasih banyak Mas Adi Praitno sudah memberikan gambaran mengenai nampaknya Mahfud MD yang akan segera mundur dan menunggu momentum juga untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.